Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Good morning, and apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semuanya Semangat. dalam keadaan baik ya? Amin. Tentu ya, Amin, dalam amin, keadaan amin. baik ya. Ya puji syukur Amin, dan terima amin. kasih ya. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang begitu mengerti keadaan kita. Dan Allah yang selalu menyertai kehidupan kita setiap hari. Amin, amin, Pak Amin. Hendro. Ya, dahsyat sekali Allah kita. Saudara, Amin. kalau kita tidak diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik padanya, kita tidak bisa hadir pagi hari ini bersama-sama. Ya, betul, Benar saudara betul, ya. betul. Ya, saudara, selamat pagi dan selamat datang kembali di GWG, di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita memuji serta menyembah Tuhan. Dan worshiper pagi hari ini adalah Ibu Rosa. Ya, shalom, selamat pagi Ibu Rosa. Luar biasa pagi hari ini bantu kami untuk pujiannya. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan di-sharingkan oleh Ibu Sarah Selvi. Shalom, selamat pagi Ibu Sarah. Apa kabar pagi hari ini? Baik ya Bu ya. Mungkin mic-nya belum bisa di-unmute. Oke, tidak apa-apa. Kita teruskan. Yang penting kita semuanya sudah berkumpul bersama di tempat ini dan kita mengucapkan terima kasih karena Bu Sarah juga sudah ada bersama-sama kita. Senang sekali. Terima kasih Bu Sarah untuk kehadirannya. Nah, Ya, saudara, firman Tuhan berkata, kita harus yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Silih. tidak Anu dapat dulu lampu di dibandingkan sana. dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, saudara, itulah firman Tuhan pagi hari ini. Kemuliaan Tuhan tetap harus dinyatakan dan kita tetap menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadanya. Amin. Baik, saudara, kita akan mulai segera persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Pagi hari ini, biar Pak Mario yang bantu saya buka dalam doa. Silakan Pak Mario. Ya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa kami bersyukur karena kasih, karena Engkau perhatian kepada kami ya Bapa, sehingga kami boleh pagi ini Tuhan, untuk mulai kembali hari ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian daripada pesan-pesan firman-Mu untuk kehidupan kami, mengisi setiap sisi hidup kami. Bapak, jika sebentar kami akan memulai pertemuan ini, saya percaya Kau sertai kami ya Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan. Kesembuhan boleh terjadi. Kelepasan boleh terjadi. Yang terkekang boleh dilepaskan. Tuhan, saya juga mohon Engkau lepaskan jaringan-jaringan ini dari segala bentuk kekacauan, kegagalan dalam signalnya, Bapak. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu, kedekatan dengan Engkau sepanjang ibadah ini. Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mario. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita katakan cinta ini kepada Tuhan, karena Dia begitu mencintai kita. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, Aka budi ku cinta
Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Bapa, Kau begitu setia pada setiap kami, Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh, Tuhan, terbukti, Tuhan. Ketika kami meninggalkan Kau, Kau tetap setia, memanggil kami, menanti kami, menuntun kami kembali. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa,
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku telah melihat Tuhan jadikan
seperti Kau Tuhan, yang telah menjamah hati kami. Hidup kami Tuhan tidak sama lagi ketika ada Engkau. There is none like you. Amen. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is no like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
kami serahkan Tuhan, dari dalam hati kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati kami Tuhan, untuk bisa lebih lagi menyenangkan hati dengan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan Bu Sarah. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, saya percaya Bapak Ibu Bisa. luar biasa dijagain Tuhan ya. Terima kasih Bu Rosa yang sudah memimpin kita WL ya, worship leader kita pagi ini. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu kita datang sekali lagi sama Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami punya satu kali lagi kesempatan untuk kami boleh datang dan menyembah kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah sungguh Tuhan pagi ini ada isi hati Tuhan yang secara khusus Tuhan taruhkan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubahkan kami. Biarlah setiap hari kami boleh mengalami pengubahan daripada Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan. Hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, hari ini spesial buat saya untuk dapat menyampaikan kembali firman Tuhan. Hari ini saya memberi tema judulnya omelan ya. Bapak Ibu, siapa sih di sini yang dalam hidupnya nggak pernah ngomel? Boleh angkat tangannya. Siapa yang kayaknya sepanjang hidup saya nggak pernah ngomel. Pokoknya setiap hari selalu mengucap syukur gitu ya. Pasti Bapak Ibu akan berkata kepada saya, aduh Sarah, wajar atuh. Maaf, suara saya kedengeran? Jelas ya? Kedengaran. Oke. Oke. Kedengaran ya? Oke. Eh, banyak orang akan berkata seperti ini, aduh Sarah wajar atulah namanya orang hidup ngomel mah ya. Namanya juga orang hidup, wajar aja lah kalau sesekali kita ngomel. Nah, waktu saya juga mempersiapkan ayat firman Tuhan ini, saya juga berpikir, ya iya ya, kayaknya sebuah kewajaran kalau kita mengomel, apalagi secara fakta, wanita itu punya kebutuhan mengeluarkan eh, katanya 17.000 sampai 20.000 kata sehari. Ya, saya pikir itu banyak banget gitu ya. Bahwa seorang wanita dalam satu hari harus mengeluarkan kata kebutuhannya 17 sampai 20.000. Sementara pria katanya itu cuma 10.000 sampai 13.000. Jadi nggak banyak. Makanya kalau ditanya siapa yang lebih banyak ngomel, Bapak Ibu udah bisa menjawab pasti wanita. Ah, eta mah udah ya, wanita pasti akan lebih banyak mengomel katanya dibandingin para pria. Tapi saya nggak tahu ya, kenyataannya bisa aja ada pria yang suka ngomel gitu ya. Nah, apa sih omelan itu? Omelan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ternyata ada 3. Ya, ada grumbling katanya itu menggerutu, kemudian complaining, ya menyampaikan protes lah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah grousing. Grousing itu mengomel. Jadi ternyata dalam sebuah kata omelan, ada gerutuan, ada protes, ada komplain gitu ya. Nah, siapa di sini yang seneng denger orang ngomel? Boleh angkat tangannya. Saya yakin semua akan bilang, aduh, sumpah gue mah kalau udah dengerin istri ngomel teh ya, cina, aduh pusing gitu ya. Apalagi kalau dengerin mami papi ngomel, meningges rasanya sumpah gitu kita dengerin sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, omelan dalam kamus bahasa Indonesia, di situ dia bilang artinya marah ternyata katanya ya, marah dengan menyebarkan banyak kata-kata. Jadi sumbernya bisa dari sebuah kemarahan sehingga kita mengeluarkan banyak kata. Kemudian menggerutu, oh sama artinya ya tadi. Kemudian perkataan yang menyatakan kurang senang. Jadi sebuah omelan itu adalah statement, sebuah pernyataan yang kita keluarkan karena kita nggak suka terhadap sesuatu ya. Dan yang terakhir katanya omelan itu cukup menyakitkan
untuk orang yang mendengarnya. Nah loh ya, kita pikirin nggak ketika kita ngomel, ternyata orang lain tuh nggak seneng gitu kita mendengarnya. Termasuk kita sendiri, kita pun juga nggak suka mendengar sebuah omelan. Nah, apa yang menarik, pernah mungkin ada beberapa yang pernah mendengar ya, namanya Dokter Masaru Emoto, Dokter Emaru Masoto, ya Emoto, maaf ya, Dokter Masaru Emoto ya. Beliau seorang Jepang yang melakukan penyelidikan terhadap kristal air ya. Ternyata katanya hasil penyelidikannya ketika dia dapat penghargaan, eh, ketika air dikasih ucapan yang keras, ucapan yang kata-kata yang negatif ya, kata-kata yang enggak positif lah ya. Jadi pokoknya ada ucapan yang keras, ucapan yang kotor, ucapan yang kasar. Kristal air itu berubah menjadi hitam dan bentuknya tidak indah. Tetapi berbeda ketika air itu dikata-katakan kata pujian, kata yang positif, ya kata musik-musik yang lembut, bukan musik-musik yang keras. Kristal air itu menjadi sangat indah. Itu hasil penelitiannya dari Dokter Masaru. Nah, apa yang dia sampaikan pada waktu itu adalah bahwa manusia ini terdiri dari air itu 80%. Jadi artinya kalau kita mengucapkan hal yang positif, ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, sebenarnya kita sedang membuat badan kita, tubuh kita itu menghasilkan kristal yang indah, yang positif juga buat diri kita dan juga buat orang lain. Dan itu juga memberikan katanya kesembuhan ya. Makanya kita selalu bilang, ingat ya, ada kuasa perkataan. Karena ternyata setiap kata-kata yang kita keluarkan, setiap kata-kata yang kita dengar, itu mempengaruhi pikiran dan alam bawah sadar kita. Ya, saya pernah dengar kesaksian satu orang istri hamba Tuhan, dia kalau nyanyi pujian itu di depan pohon-pohon katanya ya. Dia suka di taman dia nyanyi sekeras-kerasnya dan hasilnya pohonnya lebih indah. Bahkan katanya pohon yang dinyanyiin itu lebih banyak buahnya. Nah, itu kesaksian yang saya pernah dengar. Oke. Nah, itu yang terjadi, itu hasil penelitiannya dari Dokter Masaru ya. Nah, bagaimana sekarang dengan kehidupan kita secara kekristenan? Apakah Tuhan suka ketika kita ngomel? Ya, kadang-kadang kita ngerasa Allah cuma ngomel doang, bukan membunuh, bukan berzina, bukan apa ya, dosa yang besar. Kita menganggap ya omelan mah hal yang wajar aja. Tapi mari kita lihat kebenarannya. Kita buka sama-sama 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 10. Firman Tuhan ini katakan begini. Saya bacakan ya, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menarik banget. Ya, firman Tuhan di sini bilang apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik ya, selalu menyenangkan, dibilang apa? Jaga lidahnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang nggak pas gitu loh ya. Nah, jadi kuncinya sangat sederhana gitu. Hari ini Tuhan mau ingetin kita, kalau sepanjang hari ini kita mau hari kita baik, hari-hari kita diberkati, hari-hari kita menyenangkan, ternyata kuncinya menjaga lidah kita terhadap perkataan yang jahat. Ya, Bapak Ibu, kalau kita ngomel, saya percaya yang keluar perkataan bukan perkataan yang baik, pasti perkataan yang jahat gitu ya. Kita ngomelin orang, iya dah kamu mah memang begitu ya, memang dari dulu ya kamu tuh kelakuannya za gitu ya, bukan perkataan yang baik. Jadi firman Tuhan ingetin kunci yang sangat sederhana. Ketika kita sudah bangun pagi hari, jam 5 kita menyembah Tuhan, tapi after itu apa yang kita akan keluarkan itu menentukan sepanjang hari-hari kita. Mari belajar menjaga lidah kita, menggantinya dengan kata pujian syukur. Terus
kalau kita melihat seperti itu, nah, kata omelan dalam bahasa Ibraninya itu lun, ya. Lun artinya kegelapan, ya. Jadi katakan sama-sama lun, dan lun itu artinya kegelapan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomel, kita sedang menarik kegelapan datang ke dalam hidup kita. Ternyata omelan ini bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Ternyata ketika kita mengomel, kita sedang menarik kegelapan ke dalam hidup kita. Benar nggak sih? Ayo kita lihat kebenarannya ya. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Ya, ayatnya 10 ya. Oke, firman Tuhan katakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka ngapain? Dibinasakan oleh malaikat maut. Benar ya, tadi saya bilang lun itu adalah tinggal dalam kegelapan atau menarik kegelapan. Dan benar firman Tuhannya menyatakan bahwa ketika kita bersungut-sungut, kita sedang menghadirkan malaikat maut. Ngeri nggak tuh? Ya, yang kita anggap omelan itu hanyalah satu yang biasa, satu yang wajar, satu yang rasanya itu manusiawi, yang rasanya itu satu hal yang wajar, ternyata di mata Tuhan itu bukanlah sesuatu yang wajar. Ya, makanya kadang-kadang kita jatuh bukan perkara yang besar, tapi dengan perkara-perkara yang kecil. Orang nggak jatuh dengan batu yang besar karena kita bisa menghindarinya, tapi banyak orang terpeleset ketika dia melihat batu kerikil-kerikil yang kecil. Tapi itu menggerogoti jiwa kita, itu yang menghancurkan rohani kita. Nah, menggerutu. Nah, contohnya apa sih menggerutu? Nah, kita flashback ya. Ada beberapa ayat yang menceritakan bagaimana kisahnya orang Israel yang mereka menggerutu ya. Kita lihat ya. Keluaran 15 ayat 24. Oke. Di situ dikatakan Musa di Mara dan di Elim ya. Di situ mereka ngomel. Katanya di ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, itu ayat yang pertama. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Kemudian pindah lagi. Keluaran 16 ya, Keluaran 16 ayat 2. Kembali lagi di situ dikatakan judulnya mana sahabat ya, tapi di ayat yang kedua dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun ya, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ketika mereka pengen makan mana, ketika mereka pengen makan daging, mereka ngomel sama Tuhan. Ya, padahal mereka sudah lihat banyak kebaikan Tuhan. Mereka sudah lihat bagaimana diproses dengan kutuk 9 tulah, mereka bisa terlepas, mereka bisa keluar, mereka lihat laut terbelah, tapi mereka punya kekurangan. Mereka suka bersungut-sungut. Nah, seringkali ya kita pun nggak sadar. Kita sudah lihat banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi balik lagi, ada momen-momen dalam hidup kita, kita ngomel sama Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, kenapa? Tuhan, ini tuh begini. Tuhan, apa sih yang salah? Tuhan, pokoknya ya mungkin kalau nanya aja sih nggak ada masalah. Tapi kalau posisi hati kita seperti sebuah omelan, seperti sebuah komplain, protes sama Tuhan, itu yang nggak pas ya. Nah, yang ketiga, bilangan 11. Kita lihat, bilangan. Nah, sekali lagi kita lihat ya.
Bilangan 11 ayat yang pertama. Ya, api Tuhan. Apa yang terjadi? Di situ dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, apa yang terjadi? Bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bayangin, ketika bangsa Israel mengeluh, bersungut-sungut, Tuhan marah, ya, sampai dikatakan apa? Menyalalah api Tuhan, ya. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita merasakan ketika kita memuji Tuhan, kita terima damai sejahtera, kita terima sukacita. Tapi ketika kita mengeluh, kita mendatangkan kegelapan, kita merasakan apinya Tuhan, rasanya kok pernikahannya kok tambah panas hari-hari. Kenapa ya? Di rumah itu suasananya kok panas terus ya. Rasanya kok hilang damai sejahtera, sukacita. Yuk cek. Jangan-jangan ya kita masih setiap hari kosakata yang kita pakai adalah omelan ya. Jadi mengingatkan kembali. Nah, terakhir kita lihat Bilangan 16. Ini juga ya menggambarkan apa yang terjadi ketika kita ngomel. Bilangan 16 ayat 13. Ini masih ceritanya bangsa Israel. Judulnya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram ya. Dan di ayat yang ke-13 mereka ngomel sama Musa dan dia bilang begini, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Kemudian sungguh ayat 14, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ya, mereka ngomel sama Musa sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-30-nya ya. Apa yang terjadi dengan mereka semua? Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah ngapain? Mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, ayat yang ke-32, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Ya, Bapak Ibu, balik lagi ya. Ini impact mulai dari omelan sampai pada akhirnya ujungnya kepada pemberontakan dan katanya apa? Bumi menganga sehingga orang itu ditelan oleh bumi dan seluruh harta kekayaannya pun ikut tertelan. Nah, ya Tuhan ingetin juga kadang-kadang mungkin kita berpikir, aduh, kenapa nih dalam hidup saya tuh banyak bocornya gitu ya. Secara keuangan, secara bisnis, kok seringkali kita kehilangan banyak kebocoran sehingga kita nggak menikmati lagi berkat-berkat yang sudah Tuhan kasih sama kita. Kadang-kadang kita hanya berpikir, oh mungkin kita kurang kasih persembahan, oh mungkin kita nggak kasih perpuluhan. Tapi ternyata hari ini Tuhan ingetin saya juga gitu. Ternyata ada yang bisa menggerus, ada yang bisa menelan semua kekayaan, menelan harta kita, yaitu apa? Omelan. Ya, jadi yang kita kira tadi omelan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang sederhana, tetapi ternyata di mata Tuhan tidak sesederhana itu. Nah, bahkan sebenarnya ada yang lebih ngeri lagi di Yudas ya, cuma saya nggak akan bahas ininya ya.
Yudas 1 ayat. Hari ini kita cukup banyak buka ayat ya, nggak apa-apa ya. Yudas, mari kita lihat Yudas 1 ayat 14 ya. Supaya mulai hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong ajarin supaya saya berubah, supaya saya mengubah kosakata kita ya. Ayat 14 dia bilang, juga tentang mereka Henokh keturunan ayat ke-15-nya. Ya nggak apa-apa. Juga tentang mereka Henokh keturunan 7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan dari mereka, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ya, Yudas di sini di kitab ini mengingatkan juga. Ternyata katanya ya, omelan itu mendatangkan hukuman ya. Jadi hari ini ya pesan saya nggak panjang, cuman satu kata aja. Mari kita ubah kosakata kita. Mudah enggak? Apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, apalagi itu menjadi sebuah karakter dalam hidup kita, itu membutuhkan waktu untuk butuh waktu untuk mengubahnya ya. Bersyukur kita punya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengajari kita, mengingatkan kita apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita katakan. Karena apa yang keluar dari mulut, akatnya keluar dari hati ya. Gimana cara praktisnya untuk kita bisa mengubah kosakata kita tadi dari omelan jadi ucapan syukur, jadi yang negatif jadi kata-kata yang positif. Yang pasti adalah di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. 1 Tesalonika 5 di situ dikatakan katanya, ayo mari ubah kata-kata kita ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Jadi kunci yang pertama kita bisa mengubah omelan dengan menggantinya adalah apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Iya, saya udah tahu ayat ini kita udah sering dengar, tapi kadang-kadang kita suka lupa ya. Orang Sunda bilang poho ya. Mengucap syukur bukan hanya ketika di GWG kita mengucap syukur, tapi dalam segala hal kita belajar mengucap syukur. Ya, yang kedua kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala kondisi untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan berulang peristiwa terjadi dalam hidup kita untuk mengubah karakter kita, untuk membuat kita berubah sama seperti Kristus. Ingat ya, kita sempurna seperti Kristus. Kita punya DNA kesempurnaan. Tuhan mau kita berubah dan Tuhan tahu kita mampu untuk berubah. Yang ketiga adalah ya balik lagi tadi jagain lidah kita ya. Sebelum kita berkata pikir dulu. Jangan asal apa yang asal ini ngomong langsung. Kita butuh 1-2 detik pas nggak sih kalau kita ngomong ini. Sehingga kita tahu bagaimana kita menjaga lidah kita ya. Amsal 18 ayat 21 berkata Amsal 18 ayat 21. Di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan apa? Buahnya. Apa yang kita gemakan, apa yang kita keluarkan, itulah yang menentukan hidup mati kita. Ya, ternyata urusan lidah yang kecil itu tidak sesederhana itu ya. Jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita hasilkan buah-buah yang manis dari hidup kita, bukan karena hidup kita benar saja, tapi dari apa yang kita keluarkan. Ya, ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 16. Intinya di Kolose 3 ayat 16 dia bilang begini, hendaklah
hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala apa? Kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian rohani dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, ini ayat yang terakhir mengingatkan kita apa? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala hikmat, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat ngapain? Mengajar, menegur seseorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ya, menegur orang dengan perkataan yang positif itu nggak gampang. Ya, saya aja yang biasa di dalam dunia konseling gitu ya, belajar mengubah itu tuh nggak gampang. Apalagi kalau kita menegur gitu ya, kalau muji mah gampang gitu ya. Tapi ketika kita mau menegur seseorang untuk sebuah kesalahan, gimana coba caranya supaya perkataannya itu tidak perkataan yang negatif? Ternyata bisa. Iya, saya contoh nih dengan Harel ya. Saya itu mami-mami tukang ngomel tuh kan pagi-pagi gitu kan. Kalau pagi Harel cepet bangun ini udah mau sekolah biasa gitulah mami-mami cepet mandi kamu ya. Nah terus anak saya ini suka pegang handphone. Jadi bangun tidur itu yang dipegang itu bukannya doa atau apa dulu. Kebetulan dia punya pelayanan itu meniup shofar ya. Saya dengan suami melatih dia untuk setiap pagi untuk dia itu sebelum ngapa-ngapain tiup shofar dulu 8 kali gitu ya. Karena di firman Tuhan bilang ketika meniup shofar itu mendatangkan hadirat Tuhan gitu ya. Shofar tiup sangkakala. Nah, tapi yang terjadi adalah setiap pagi dia carinya handphone dulu gitu dan biasanya saya ngomong, "Akhirnya kamu tuh aduh ya mami tuh udah dibilangin ya, kamu tuh kalau pagi tuh kalau bangun tuh ya cari Tuhan dulu, niup shofar dulu. Ya kamu tuh gimana sih nggak bisa berubah?" Udah pola ngomel-ngomel segala macam ya pagi-pagi gitu kan. Terus pertanyaan saya dia berubah? Tidak. Ya, dia akan selalu lupa balik lagi ke handphone, balik lagi ke handphone. Sampai satu kali saya berusaha coba mengubah kosakata dan saya bilang, "Harel tahu nggak kenapa Harel kalau bangun pagi harus tiup shofar? Karena Tuhan kangen sama Harel. Jadi ketika Harel tiup shofar, Harel lagi menyapa Tuhan. Itu membuat sebuah perubahan. Terus besoknya masih lupa, bisa beberapa hari kemudian lupa lagi. Tapi akhirnya saya berusaha, saya cuma bilang, Harel, inget, pagi ini Tuhan lagi tunggu Harel menyapa. Oh iya, Mam. Akhirnya dia tiup shofar lagi. Jadi gampang enggak ya, saya belajar ternyata enggak gampang gitu ya, tapi balik lagi ketika kita belajar berusaha melatih, jadi memang dalam hidup kita bersama Tuhan itu perlu latihan rohani, kita perlu exercise bukan dengan badan kita, kita perlu exercise dengan mulut kita, dengan lidah kita. Dan sebagai penutup saya mau bagi berkat ya. Sebagai penutupnya ini berkatnya begini. Saya bersyukur ya, saya menikah, punya suami. Suami saya itu 12 bersaudara. Dan suami saya anak ke-9 dari 12. Jadi banyak ya. Jadi saya punya ipar banyak. Nah, apa yang terjadi? Saya punya mertua yang baik gitu ya. Mertua yang pekerja keras gitu ya. Sampai satu kali beliau kena stroke dan mulai demensia, mulai pikun lah gitu ya, dan dia mengingat peristiwa-peristiwa yang lama. Nah, apa yang terjadi ketika mulai stroke, temperamennya mulai berubah gitu ya, dia mulai ngalamin kemarahan karena mungkin situasinya nggak nyaman gitu ya. Terus dia ingat masa lalu masih kerja keras, dibutuhkan kumpul sama anaknya. Sementara ketika dia mulai tua, dia mulai anaknya sudah keluar dan dia merasakan kesedihan, kemarahan gitu ya. Nah hari-harinya itu akhirnya bawaannya marah gitu ya. Dan akhirnya ipar-ipar saya bilang udah ikut di Bandung aja gitu ya. Jadi buat saya dengan suami nggak ada masalah ketika kami harus merawat ibu mertua gitu ya. Nah, hanya yang jadi masalah adalah
pembantu gitu ya, pembantu itu nggak tahan gitu ya, karena ya diomelin lah apalah segala macam karena lupa ya, kadang-kadang dituduh hilangin uang, dihilangin perhiasan gitu ya. Padahal saya udah bilang sama Mbak, saya bilang nggak apa-apa Mbak, yang penting saya bilang saya yang tahu sama kamu, kamu tuh nggak curi uang gitu kan, nggak curi hartanya, tapi ternyata kenyataannya adalah akhirnya nggak tahan dan pembantu saya marah gitu ya. Akhirnya saya panggil dan saya bilang begini, Mbak, pernah nggak kebetulan bertahun-tahun itu ya mama tinggal sama saya, pernah nggak dengar saya ngomelin sekali aja sama mama saya bilang. Terus mbaknya bilang enggak. Nah kenapa saya yang anak saya yang menantu loh ya nggak pernah ngomel, saya bilang kenapa mbak yang ngomel. Saya kasih pilihan, kamu masih mau kerja dengan catatan kamu nggak pernah bisa ngomel, tapi kalau kamu masih ngomelin silakan berhenti. Dan akhirnya dia berhenti ya, jadi saya pernah beberapa kali ganti, tapi saya bersyukur kenapa saya punya pilihan buat ngomel gitu ya, untuk aduh gitu ya, ada aja gitu kan kejadian-kejadian yang membuat kita tuh bisa malah. Tapi waktu itu saya berdoa, Tuhan ajarin saya, karena satu kali saya juga akan tua, satu kali juga saya akan ada di posisi seperti dia. Bahkan mungkin nggak lebih baik, tapi saya harus bikin kesaksian buat anak saya, kemudian buat ipar saya. Posisi kami masih enam Buddha, 6 Kristen. Jadi gimana keluarga saya bisa bertobat kalau saya hidupnya sama seperti mereka gitu kan. Jadi sampai bersyukur saya sampai akhir hidup mertua saya bertahun-tahun, akhirnya tetap bersama kami sampai ketika dia meninggal. Satu yang membuat saya bahagia adalah ketika di pemakaman, ipar-ipar saya yang belum mengenal Tuhan, mereka datang dan mereka bilang, Sarah, makasih ya, kamu mau rawat mama dengan baik sampai akhirnya. Aduh, itu hati ya, rasanya buat saya bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa ceritain ini loh, kekristenan itu ada kesabaran, ada kasih, ada pengampunan yang nggak gampang untuk dijalanin gitu ya. Saya mau frustasi ada, rasanya beberapa saat saya pernah mau bilang sama suami, Cing atuh ya, jangan di sini sekali-sekali teh atuh kemana gitu ya. Ipar-ipar saya juga ada yang lebih, bukannya lebih kaya, banyak yang lebih kaya gitu, yang lebih mampu ngurus gitu kan. Tapi saya berdoa, Tuhan, itu bagiannya saya. Saya bertahan dan saya nggak pernah ngomel. Dan saya bersyukur saya lulus gitu ya. Dan yang saya lebih menyenangkan lagi, setelah peristiwa itu terjadi, saya itu punya ipar 4 di Singapura. Dan setiap kali kami ke Singapura, ipar-ipar saya bilang begini, Sarah, kamu kalau di Singapura ya, itu kan makan tidur tuh mahal gitu ya, main juga mahal. Saya bersyukur kami kalau di Singapura mereka bilang ini, kalian gak usah keluar uang. Pokoknya kalian kalau kalau di sini kalian jalan-jalan aja. Kenapa? Kalian udah urus mama ya. Pokoknya udah sampai di Singapura nggak usah keluar duit. Aduh bersyukur gitu ya. Sampai kemarin tuh terakhir kami mau pulang mau beli oleh-oleh, oleh-oleh aja itu kan mahal gitu ya. Sampai pas mau bayar, nggak kami yang bayar. Aduh saya bersyukur. Saya bilang Tuhan, betul. Ketika saya belajar bersyukur, saya belajar mengubah dan menahan mulut saya, berkat Tuhan itu ada. Ya, berkat Tuhan itu ada di depan saya dan saya bisa mengalaminya. Yuk mari bersama-sama kita mungkin diizinkan Tuhan hari-hari ini untuk bisa melihat, untuk bisa berubah gitu ya, lewat peristiwa apapun. Biarlah hari ini kita bisa belajar dan berkata, Tuhan, tolong supaya saya tidak tinggal dalam kegelapan. Saya belajar bersyukur, melihat, menyampaikan hal yang positif, hal yang baik di situasi yang nggak baik. Ya sama, Daud pernah berada di posisi lagi dikejar-kejar, tapi mulutnya tetap berkata, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu penyelamat. Yuk kita datang sama Tuhan. Bapa kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan terima kasih buat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Peristiwa yang baik, peristiwa yang tidak baik, peristiwa yang membuat kami mungkin marah, kecewa, frustasi Tuhan. Tapi pagi ini kami mau datang kepadamu, bahwa kami selalu melihat hal yang baik di atas peristiwa yang tidak baik. Kami boleh melihat hal yang positif di atas setiap peristiwa-peristiwa yang negatif, yang merugikan kami Tuhan.
Kami mau berdoa pagi ini kepada Tuhan. Tolong kami. Biarlah kami boleh berubah. Kami belajar menghidupinya setiap hari dengan ucapan syukur. Dengan perkataan yang baik kepada orang-orang yang tidak baik, Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami boleh menutup lubang-lubang itu, Tuhan, dari hidup kami. Dan kami membuka pintu berkat itu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh diberkati dalam kesehatan. Kami boleh diberkati secara keuangan. Kami boleh diberkati di dalam banyak perkara, Tuhan. Dan itu kami boleh mulai dari kami menjaga lidah kami. Bapa, kami berdoa, Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menguduskan kami semua pagi ini, Tuhan. Biarlah kami boleh menghidupinya, Tuhan. Kami menjauhkan lun dari hidup kami. Kami menjauhkan kegelapan dari hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu, meteraikan firman-Mu, dan biarlah perkataan Kristus itu tinggal dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Hendra.